Bab 488, Kebangkitan. Siapa kau? Patriark Scarlet Piton gemetar. Dia tidak pernah menyangka sekelompok ahli manusia yang berada di ranah Dao of Dragon akan muncul di dunia kecil. Dunia kecil hanya satu bagian kecil dari Chiliocosm. Tidak ada ahli paling kuat sekalipun di dunia ini yang mampu mencapai ranah Heavenly Star. Selain mengirim beberapa murid ke dunia kecil setiap tahun, Six Divine Sects jarang memperhatikannya. Mengapa mereka mengirim sekelompok ahli seperti ini? Posisi apa yang kau miliki di Sekte Demon Gods? Nili bertanya kepada Patriark Scarlet Piton. Tuan yang perkasa, saya hanya seorang penjaga. Sekte Demon Gods mengirim saya untuk memantau dunia kecil. Saya biasanya tidak ditempatkan di dunia kecil. Hanya saja ketika segel ke dunia kecil tiba-tiba terbuka sehingga saya datang kemari. Tuan yang perkasa, tolong maafkan kesalahan saya, Patriark Scarlet Piton berkata dengan nada takut bahwa salah berucap saja akan mengakibatkan Nili melenyapkannya. Seorang penjaga gerbang belaka berani menjadi begitu sombong di dunia kecil kami. Lu Piao mendengus. Meskipun komentarnya tidak keras, itu seperti petir yang melanda hati Patriark Scarlet Piton, menyebabkan dia batuk darah. Para ahli di ranah Dao of Dragon benar-benar keberadaan yang tak terkalahkan. Nili mendengus saat niat kuat menyelimuti Patriark Scarlet Piton. Tuan yang perkasa, tolong selamatkan nyawa saya, tolong ampuni saya. Patriark Scarlet Piton meratap, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tetapi kau mengepung klanku dengan binatang iblis. Tidak ada cara untuk menghapusnya. Nili berkata dengan suara berat. Selanjutnya, aku akan mengekstraksi ingatan jiwa primordialmu dari tubuhmu. Ah! Patriark Scarlet Piton meratap. Dia melihat gumpalan jiwa purba ditarik keluar dari tubuhnya saat mereka diserap oleh tubuh Nili. Nili, apa yang terkandung dalam ingatan jiwa primordialnya? Duze tidak tahan untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Ninger, Ye Ziyun, dan yang lainnya juga memandang Nili. Mereka belum pernah mendengar ingatan jiwa primordial. Kita semua memiliki ingatan yang tersimpan dalam jiwa primordial kita. Setelah ingatan itu diekstraksi, orang akan melupakan semua yang telah terjadi di masa lalu. Selanjutnya, aku bisa tahu semua yang diketahuinya, Nili menjelaskan. Pada saat yang sama, aku juga dapat mengambil bentuknya, mencegah Sekte Demon Gods untuk mengidentifikasiku. Aku mengerti. Jadi ini adalah efek dari ekstraksi ingatan jiwa primordial. Lalu, bukankah kita bisa tahu segalanya tentang Sekte Demon Gods jika kita menangkap salah satu ahlinya? Lu Piao bertanya dengan terkejut. Jika kau ingin mengekstrak ingatan jiwa primordial seseorang, kau harus setidaknya 3 tingkat lebih kuat dari mereka, kata Nili. Bawahan biasa seperti Patriark Scarlet Piton tidak akan mengetahui terlalu banyak informasi yang berguna. Aku mengerti, Nili, apakah kamu berencana untuk berubah menjadi dia dan menyusup ke Sekte Demon Gods? Iya, Nili mengangguk dan berkata, aku ingin memasuki Sekte Demon Gods sehingga aku bisa mendapatkan informasi yang aku inginkan. Tapi terlalu berbahaya untuk menyusup ke Sekte Demon Gods, kata Xiao Ninger dengan cemas, bagaimana jika kau ketahuan? Itu benar, ada banyak ahli di Sekte Demon Gods, dan beberapa dari mereka mungkin tahu Patriark Scarlet Piton, kata Ye Ziyun cemas. Tidak apa-apa, aku memiliki ingatannya, dan auraku juga akan sama dengan ingatannya. Aku rasa bahkan orang tuanya pun tidak akan tahu.
Tidak ada yang akan bisa melihatku, kata Nili dengan senyum percaya diri. Nili, menurutmu Patriark Scarlet Piton punya istri? Dia bahkan mungkin memiliki sekelompok iblis wanita di rumahnya. Jika kau harus berurusan dengan mereka semua, bukankah nanti kau akan mati karena kelelahan? Lu Piao langsung menyindir. Lu Piao, apa yang ada di pikiranmu? Xiao Sue memukulnya dengan keras. Bukan aku. Aku hanya khawatir kalau Nili akan dalam bahaya. Lu Piao berkata dengan senyum sedih. Xiao Sue mendengus. Nili tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, semuanya. Jika aku ketahuan, aku memiliki banyak cara untuk melarikan diri. Tidak peduli bagaimanapun, itu tidak akan menjadi masalah untuk melarikan diri. Petik 2. Aku yakin tidak ada yang bisa menghentikan Nili ketika dia sudah memutuskan untuk pergi, kata Lu Piao segera. Xiao Ninger dan Ye Ziyun merasa lega setelah beberapa pemikiran. Selanjutnya, aku punya beberapa hal untuk diselesaikan. Nili tersenyum misterius. Dia menatap Ye Ziyun dengan kelembutan di matanya. Aku akhirnya bisa melakukan apa yang aku janjikan padamu. Tubuh Ye Ziyun bergetar saat dia menatapnya. Matanya dipenuhi air mata. Aku akan menghabiskan beberapa hari di sini untuk membangkitkan ayah mertuaku. Duan Jian, kau bisa menangani masalahmu selama periode waktu ini. Petik 2. Duan Jian sedikit terkejut ketika kilatan dingin melintas di matanya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Nili dan berbicara dengan suara tercekat. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini untuk membalas orang tua saya, Master. Baiklah, silakan. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada seorang pun di alam Abyss Prison yang bisa menghentikanmu, kata Nili dengan anggukan. Iya, Duan Jian melebarkan sayapnya dan terbang. Dengan deru, aliran cahaya melesat melintasi langit. Setelah itu, dia bisa memasuki alam Abyss Prison melalui arai. Menghidupkan kembali. Apakah ini benar-benar mungkin? Ye Mo menatap Nili, tampak terharu. Iya, selama ada air dari Spring of Life, dan aku sudah mendapatkannya. Selain itu, kami masih memiliki jiwa ayah mertua. Sayangnya, hanya ada satu set, kalau tidak, kita bisa membangkitkan lebih banyak orang. Nili mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Air mata langsung menggenang di mata Ye Mo. Dia merindukan putranya yang telah meninggal selama ini. Dia dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar, berharap bahwa dialah yang telah mati sebagai penggantinya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak senang mendengar bahwa putranya dapat dihidupkan kembali? Kakek, jika Nili mengatakan itu bisa dilakukan, dia pasti akan melakukannya. Mata Ye Ziyun masih dipenuhi air mata, tetapi nadanya tegas. Melihat Ye Mo yang lesu, Nili tidak bisa menahan perasaan emosional. Dia mengangguk dengan percaya diri dan berkata, "Kakek, percayalah padaku. Aku bisa melakukan itu." Baik, Ye Mo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pendiri leluhur Ye Yan tertawa keras dan berkata, "Bagus, bagus sekali. Menyenangkan sekali kalau si menyedihkan, Ye Zong, dapat hidup kembali." Petik 2. Pendiri leluhur Ye Yan, aku akan menggunakan Spring of Life ini untuk ayah mertua terlebih dahulu. Aku akan mencoba mencari lebih banyak lagi untukmu nanti, kata Nili meminta maaf sambil menatap Ye Yan. Hahaha, nak, aku sangat senang kau masih mengingatku. Namun, aku sudah terbiasa dengan tubuh ini. Bukan hal yang buruk menjadi boneka jiwa.
Tidak masalah ketika aku dihidupkan kembali. Bangkitkan kembali Ye Zong dulu, Ye Yan berkata sambil tertawa keras. Baik, Ni Li mengangguk. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.